Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Hari ini siapa memimpin doa? Baiklah, saya memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa sekali. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagus. Ibu akan mengajak kehadiran kalian semua. Siapakah yang hadir hari ini? Ya ada Bu. Hadir semua Bu. Baik. Dari gambar ini? Tidak tahu Bu. Ini. Apakah kalian tahu motivasi dari gambar tersebut? Tidak tahu Bu. Itu pemandu wisata Bu. Apa motivasinya? Tahu Bu. Oke. Apakah kalian tahu dari motivasi gambar ini? Ini Bu, saya tahu itu pemandu wisata. Apa maksud dari pemandu wisata? Apakah kalian tahu? Teks eksposisi seperti pemandu wisata, seperti sebuah museum ilmu pengetahuan yang tidak hanya menunjukkan suatu objek, tetapi juga menjelaskan mengapa itu penting, bagaimana cara kerjanya, dan apa manfaatnya. Jadi kita tidak hanya melihat, tapi juga paham. Oke, kita masuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang pertama itu kita mau identifikasi struktur dan ciri pembahasan teks eksposisi. Yang kedua itu membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Yang ketiga itu menganalisis gagasan utama dan gagasan pendukung dalam teks eksposisi. Yang terakhir itu menulis teks eksposisi berdasarkan topik yang ditentukan. Pernyataan matematika itu yang pertama itu apa yang kalian ketahui tentang teks eksposisi. Yang kedua itu mengapa pentingnya mengetahui perbedaan fakta dan opini. Baik, masuk materinya. Materi pertama itu teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Apakah kalian bisa jelasin kepada ini? Teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi itu memiliki tujuan yaitu memberikan penjelasan keunggulan suatu ide, pemikiran, tentang informasi maupun pengetahuan pada pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Nah, hal ini bertujuan agar memberikan informasi berdasarkan fakta sesuai sudut pandang tertentu. Baik, oke, baik, terima kasih sekali ini. Yang selanjutnya itu unsur-unsur teks eksposisi. Yang apakah kalian tahu unsur-unsurnya? Yang pertama itu memiliki gagasan. Memiliki gagasan adalah unsur yang pertama dari teks eksposisi, yaitu teks yang mengandung sebuah gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan syarat dari penulis terkait satu topik yang sedang disediakan. Banyak gagasan dalam teks eksposisi dapat mengajak pembaca untuk mengikut menanggapi masalah yang sedang dibahas penulis. Yang kedua itu apakah boleh jelasin? Unsur yang kedua itu mengandung fakta yang sebenarnya sebagai teknologi teks eksposisi menyajikan informasi hingga gagasan sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks eksposisi biasanya berupa informasi, misalnya seperti waktu, tanggal, tempat peristiwa, bahkan juga pernyataan yang dapat dibuktikan sebenarnya. Pada akhirnya, fakta akan semakin membuat gagasan dari penulis menjadi lebih kuat, sehingga dapat
menguatkan keyakinan pembaca terhadap gagasan maupun masalah tertentu. Oke, terima kasih Mbak Sri. Yang ketiga itu Oke, selanjutnya itu ciri-ciri teks eksposisi. ini apakah boleh jelasin? Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama memberikan informasi yang pengetahuan, yang kedua memberikan penjelasan baku, yang ketiga berisi fakta, yang keempat singkat padat dan jelas, yang terakhir bersifat objektif dan tidak memihak. Oke, terima kasih kepada Menteri. Jenis-jenis eksposisi yang pertama itu teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah teks eksposisi yang mencakup pembatasan pengertian suatu barang atau hal yang didefinisikan. Ini sama juga Yang kedua itu teks eksposisi identifikasi. Teks eksposisi identifikasi yaitu teks eksposisi yang berisi metode yang membuat ciri-ciri atau unsur-unsur yang mengenal objek. Dengan begitu pembaca diharapkan dapat lebih mengenal objek tersebut. Yang ketiga itu teks eksposisi perbandingan atau ketentangan. Oke. Teks ini berisi perbandingan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Iya. Oke, apakah kalian bisa jelasin? Kepada Anda jenis teks eksposisi yang keempat yaitu teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi yaitu eksposisi yang berisi gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Atau secara singkat, teks eksposisi jenis ini mengilustrasikan sesuatu dengan hal yang berbeda namun memiliki kemiripan. Oke, terima kasih kepada Anda. Apakah karena kepada ini apakah boleh dijelasin? Teks eksposisi klasifikasi, yaitu jenis teks eksposisi membagi sesuatu dan mengelompokkannya ke dalam kategori. Oke, terima kasih. Yang keenam itu teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses itu merupakan teks eksposisi yang berisi proses dan penguraian tentang hidup, pembuatan, penggunaan atau cara-cara tertentu. Selanjutnya itu, yang selanjutnya itu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Pada ini apakah boleh jelasin? Yang pertama menggunakan kata teknis, yang kedua menggunakan kata-kata hubungan kausalitas, yang ketiga menggunakan kata-kata pertanyaan waktu, yang keempat kata kerja mental, yang kelima menggunakan kata perujukan, yang keenam menggunakan kata persuasi, yang ketujuh menggunakan kata denotatif. Oke, terima kasih kaitan dan Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya itu adalah menyusun teks eksposisi sebanyak 3 paragraf dengan topik pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ibu akan memberikan kalian tugas yang menulislah teks eksposisi sebanyak 3 paragraf dengan topik pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah seperti tesis, argumentasi, penegasan orang, dan gunakan juga ciri kebahasaan teks eksposisi. Kalau sudah kalian presentasikan, boleh dulu. Bagus ya Bu? Ya, sabar ya. Kepada Uri, silakan. Oke. Jadi tugasnya dari topik pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang pertama yaitu tesis. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan hal yang sangat penting. Lingkungan yang bersih dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung kesehatan seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, semua pihak di sekolah harus memiliki kesadaran tanggung jawab dalam menjaga kebersihan. Yang kedua yaitu argumentasi.
Sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang kuman dan mengganggu kenyamanan belajar. Selain itu, kebersihan juga mencerminkan sikap disiplin dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar. Dengan adanya tempat sampah terpisah, kegiatan daur ulang pun dapat dilakukan dengan lebih mudah. Kemudian penegasan ulang. Dengan demikian, menjaga kebersihan sekolah bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab semua warga sekolah. Setiap siswa harus dibiasakan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga fasilitas umum dengan baik. Jika kebersihan dijaga bersama, sekolah akan menjadi tempat yang sehat, aman, dan menyenangkan untuk belajar. Terima kasih kepada presentasi. Kemudian Oke, Ibu, presentasi. Baik, Ibu. Saya akan mempresentasikan tugas sedikit tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang mana tesisnya menjaga kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa diabaikan. Nah, sekolah adalah tempat belajar yang tumbuhnya karakter siswa. Lingkungan bersih akan memberikan rasa betah dan nyaman serta meningkatkan semangat belajar. Nah, untuk argumentasinya, yaitu alasan utama pentingnya menjaga kebersihan sekolah adalah untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika setiap siswa dan guru sadar untuk menjaga kebersihan, maka budaya hidup bersih akan terbentuk secara alami. Untuk penegasan ulangnya, oleh karena itu, semua warga sekolah harus terlibat aktif dalam menjaga kebersihan, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas secara rutin, hingga melakukan kerja bakti secara berkala. Dengan demikian, sekolah tidak akan menjadi tempat menuntut ilmu saja, tetapi tempat membentuk karakter positif dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ternyata jawaban kalian itu sangat bagus. Ibu selanjutnya Ibu akan mengasihkan tugas pribadi kalian. Tugasnya yaitu cara memproduksi materi. Nah, Ibu. Baiklah, kita akhiri dengan pelajaran hari ini. Ibu akan kami memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.